Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Egan dan teman-teman. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bank, lembaga keuangan bukan bank, serta pasar modal. Dengan anggota kelompok 2, Sania dengan NPM 076, Sarah Putri Madania dengan NPM 077, Nur Rahma Wijayanti dengan NPM 080, Hairunisa Rosyada dengan NPM 183, Listiana Anggraini dengan NPM 190, Ainan Salsabila dengan NPM 199. Yang pertama yaitu mengenai bank. Pengertian bank. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank. Berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank memiliki 3 fungsi umum, yaitu 1. Penghimpunan dana atau funding. Di sini bank menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, penyaluran dana atau lending. Di sini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dan yang ketiga, pelayanan jasa perbankan, seperti pengiriman uang atau transfer, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, ATM, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya. 1. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang kedua, bank umum, bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, yang menerima simpanan hanya bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk yang lainnya kecuali giro. Jenis bank berdasarkan operasionalnya. Bank konvensional. Kegiatan operasionalnya dilakukan dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau utang. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah seperti bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, dan lain-lain. Jenis bank menurut kegiatannya, corporate bank, yaitu jasa keuangan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan korporasi. Retail bank, yaitu jasa keuangan yang diberikan oleh bank bagi konsumen individu maupun perusahaan berskala kecil. Retail corporate bank, yaitu bank yang menawarkan jasa bank baik bagi perusahaan korporasi, individu maupun perusahaan berskala kecil. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya, bank pemerintah, yaitu bank yang akta pendirian maupun modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia, sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Bank asing, yaitu bank yang kepemilikannya dipegang oleh pihak asing dan membuka cabang pada suatu negara. Bank pembangunan daerah, yaitu bank milik pemerintahan daerah. Selanjutnya, bank campuran, yaitu bank yang didirikan bersama oleh satu atau beberapa bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan satu atau lebih berkedudukan di luar negeri. Bank swasta, yaitu bank yang akta pendirian dan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya juga milik swasta. Jenis bank menurut status dan kedudukannya. Bank devisa adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing. Bank non-devisa adalah bank umum yang masih berstatus non-devisa yang hanya dapat melayani transaksi di dalam negeri atau domestik. Lembaga keuangan bukan bank atau disingkat dengan LKBB. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah kelompok lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu perannya adalah sebagai penghimpun dana, yaitu dengan mengeluarkan surat berharga untuk disalurkan ke masyarakat agar dapat digunakan sebagai biaya investasi di suatu perusahaan. Kategori lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan
yang kegiatan utamanya memberikan dukungan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal. Misalnya sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan perdagangan sekuritas. Yang kedua, lembaga investasi. Lembaga investasi adalah lembaga keuangan yang melakukan investasi di pasar uang atau pasar modal. Misalnya perusahaan sekuritas dan reksadana. Kategori lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan kontraktual. Lembaga keuangan kontraktual adalah lembaga keuangan yang sifat usahanya kontraktual. Dua lembaga keuangan yang bersifat kontraktual adalah perusahaan asuransi dan dana pensiun. Fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, menghimpun dana. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menjadi perantara. Yang keempat, mencari tenaga ahli. Yang kelima, melakukan usaha di bidang keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, pegadaian. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat, perusahaan modal ventura. Yang kelima, perusahaan sewa guna. Yang keenam, dana pensiun. Yang terakhir, pasar modal, bursa efek. Selanjutnya, pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, serta tempat melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal. Fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi, yaitu menyediakan fasilitas untuk mempertemukan pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, fungsi keuangan, yaitu memberikan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana. Instrumen pasar modal, yaitu saham, surat utang atau obligasi, reksadana, exchange trade fund, dan yang terakhir, derivatif. Jenis pasar modal ada dua, yaitu pasar primer atau primary market, yaitu pasar yang melayani penjualan efek-efek baru. Bagi saham yang pertama kali ditawar kepada masyarakat melalui bursa efek disebut Initial Public Offering atau IPO. Pasar sekunder atau secondary market, yaitu pasar yang melayani transaksi jual beli atau pedagang saham di antara perusahaan penerbit saham dengan investor. Pelaku pasar modal, emiten, merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Investor merupakan pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli, investor biasanya melakukan penelitian atau analisis tertentu. Lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Perantara perdagangan efek. Berperan sebagai perantara antara emiten dengan investor. Badan atau orang yang melakukan ini dikenal sebagai broker. Kegiatannya adalah memberikan informasi tentang emiten kepada calon investor dan juga melakukan penawaran efek kepada investor. Penjamin emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Perdagangan efek atau dealer, berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek. Perusahaan surat berharga atau security company, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Wali amanat atau trustee, jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat, yaitu para investor. Kantor administrasi efek, kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya. Pelaku pasar modal, penanggung atau guarantor, lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. Perusahaan pengelola dana atau investment company, sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan dana bagi para investor yang tanggung jawabnya adalah untuk mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.